Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Linawati Rahayu. Saya dari kelas CK Perawatan. Saya bikin video ini guna untuk mengerjakan ujian tengah semester saya, mata pelajaran Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen Bapak Novidian Natasia Eskom MMSI. Lanjut aja ya, langsung aja. UTS saya itu ada 4 pertanyaan. Nah, saya akan menjawab langsung. Saya bacakan satu pertanyaan, langsung menjawabnya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama itu, bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang tidak bisa dilepaskan dari sistem informasi sehingga munculkan istilah sistem informasi kesehatan. Beri penjelasan lengkap terkait sistem informasi kesehatan yang dimaksud. Nah, maksudnya di sini, kenapa sih sistem informasi itu tidak bisa dilepaskan dari bidang kesehatan? Karena informasi tentang kesehatan itu begitu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada informasi tentang kesehatan, masyarakat itu tidak tahu apa sih itu DHF, apa sih itu malaria, apa sih itu angina pectoris, apa sih itu penyakit jantung dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem informasi kesehatan itu, kita sebagai tenaga kesehatan, baik bidan, baik dokter, baik perawat, baik orang-orang farmasi dan lain-lainnya itu dapat memberikan suatu informasi tentang berbagai penyakit agar mereka tahu nih apa sih pencegahan dari malaria, apa sih pencegahan dari DHF. Nah, mengapa begitu sangat penting? Karena itu, kalau misalkan kita tidak menyebarkan suatu informasi tentang suatu penyakit itu, ya masyarakat tidak akan tahu apa sih pengertian dari suatu penyakit itu, apa pencegahannya dari penyakit itu, gitu. Sangat penting, begitu sangat penting. Nah, sebenarnya sistem informasi kesehatan itu tidak hanya menyebarkan informasi tentang kesehatan saja, tidak. Tapi dalam suatu rumah sakit atau puskesmas atau klinik pun ada sistem informasi, namanya aplikasi. Nah, tidak hanya menyebarkan tentang informasi kesehatan, sistem informasi kesehatan pun secara luas dia kayak mempunyai sebuah membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari rumah sakit atau dari klinik atau puskesmas. Contohnya kayak di tempat rumah sakit tempat saya bekerja itu ada yang namanya aplikasi ICA Mobile. Nah, aplikasi ICA Mobile itu mempermudahkan masyarakat untuk mendaftar ke rumah sakit tersebut. Bebas antrian dan pokoknya bebas antrian. Nah, di zaman pandemik seperti ini, banyak rumah sakit yang meminimalkan untuk antri dan kontak langsung ya. Nah, kenapa dibikinlah si ICA Mobile itu? Karena fungsinya itu untuk bebas dari antrian. Kita tinggal download si aplikasi ICA Mobile-nya itu di Play Store HP masing-masing. Karena kan zaman sekarang itu rata-ratanya orang-orang itu sudah mempunyai handphone masing-masing gitu. Jadi kita tinggal download saja si aplikasi ICA Mobile-nya itu, kemudian masuk ke akun ICA Mobile-nya, terus daftar. Setelah daftar, dapat nomor antriannya, habis itu registrasi ulang ke rumah sakitnya, langsung aja berobat, langsung ke spesialis yang diinginkan. Lanjut ya, pertanyaan yang kedua, yaitu beri penjelasan lengkap terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu meninjau kembali sistem yang ada atau reviewing the existing system. Yang kedua,
ada menentukan kebutuhan data atau defining data needs. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi alur data atau determining the data flow. Yang keempat, ada desain pengumpulan data dan cara pelaporan data atau designing the data collection and reporting tools. Yang kelima, ada pengembangan prosedur pemrosesan data atau developing procedure for data processing. Yang keenam, ada mengembangkan program pelatihan atau developing the training program. Yang ketujuh, ada uji coba sistem atau pretesting the system. Yang kedelapan, ada monitoring dan evaluasi pada sistem atau monitoring the evaluating the system. Yang kesembilan, ada mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data atau developing data dissemination and feedback mechanism. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan atau enhancing the health management information system. Pertanyaan yang ketiga, DSS merupakan salah satu jenis informasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan bagi pengguna informasi. Carilah contoh penggunaan DSS di bidang kesehatan. Nah, contoh dari DSS itu adalah aplikasi telehealth yang sedang dikembangkan. Salah satu contoh program telehealth itu adalah home care. Sistem ini menyediakan audio dan video interaktif untuk hubungan antara lanjut usia di rumah dan telehealth perawat. Perawat memasukkan data-data pasien secara elektronik dan menganalisanya. Jika perlu, untuk dilakukan kunjungan, perawatan melakukan kunjungan ke pasien. Telenursing adalah bagian dari telehealth. Telenursing menawarkan program kolaboratif dan mengurangi biaya pada pasien. Contohnya kayak konsultasi dengan perawatan mengurangi angka kejadian masuknya pasien dengan keadaan emergensi ke rumah sakit. Untuk pertanyaan yang keempat, beri penjelasan lengkap tentang sistem informasi di puskesmas. Oke. Sistem informasi manajemen puskesmas atau biasa disebut dengan SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Kemudian, SIMPUS itu diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau biasa disebut dengan SP2TP. SIMPUS merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat, waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan sebuah keputusan di manajemen tersebut.